Kalau memang posisi dari Habib Utsman bin Yahya itu adalah sebagai rakyat biasa, tentu dia tidak akan memperbolehkan mendoakan kebaikan untuk Belanda. Tapi sebaliknya ketika Habib Utsman bin Yahya adalah seorang PNS biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai Habib Utsman bin Yahya yang dulu itu pernah mendoakan ya kepada Ratu Belanda, di mana beliau membacakan doa tersebut setelah khutbah Jumat di Masjid Pakojan ya, Jakarta. Yang sebelumnya sudah pernah saya bacakan bagaimana redaksi dari doa tersebut. Ya, kurang lebih doanya, Allahumma ya latif wa lutfa wa ya kanza du'afa wa ya malikal ardi was sama anta ta'lamu ma dhahara lana ma dhahara minna wa ma khafa Allahumma kama latafta bina fi diyari hadhil mamlakah, dan seterusnya. Yang doa ini itu dibacakan oleh Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1898 yang saat itu memicu perbedaan pendapat dan penolakan dari banyak ulama dan kiai ya tentang sikap yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya dalam pembacaan doa tersebut. Walhasil hal ini menjadi saksi, dan itu adalah satu kejadian, adalah satu fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Yang mana Senok Horgronya itu telah memberikan wanti-wanti sebenarnya kepada Habib Utsman bin Yahya akan kejadian tersebut. Bahkan di dalam sebuah suratnya, surat dari Senok Horgronya yang tercantum di dalam bukunya Senok Horgronya, yaitu nasihat-nasihat Senok Horgronya yang ada berapa itu 13 jilid ya. Dan silahkan Anda buka di bukunya Senok Horgronya, nasihat-nasihat Senok Horgronya pada jilid ke-9 halaman 173. Di mana surat ini adalah surat urutan yang ke-53, ditulis di Betawi pada tanggal 21 Mei 1901. Dan surat ini dilayangkan kepada Gubernur Jenderal ya. Saya bacakan teksnya. Kehadapan yang mulia Gubernur Jenderal, memang benar terbukti kepada saya bahwa prakarsa, baik untuk mengadakan doa di masjid-masjid pada penobatan Sri Baginda Ratu Wilhelmina ya, maupun tindakan menyuruh menandatangani sebuah permohonan oleh Bupati Lebak dan beberapa kerabat serta bawahannya telah diprakarsai oleh Dr. Hugen Straten. Mengenai hal yang disebut pertama, beliau berhasil mendapat bantuan Residen Betawi sehingga pejabat ini menyampaikan permintaan untuk menyusun doa seperti itu kepada Said Utsman. Ya, artinya Bupati Lebak ya, Banten saat itu meminta kepada Habib Utsman bin Yahya untuk menyusunkan doa sebagaimana yang telah disusun oleh Habib Utsman bin Yahya dan dibacakan di masjid-masjid pasca penobatan Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda. Yang tentunya oleh Habib Utsman bin Yahya itu telah dibacakan doa tersebut 2 kali atau lebih, dan didoakan dan dibacakan di hadapan banyak umat Islam saat itu, bahkan disebar di masjid-masjid kan, yang tentunya oleh Senok Horgronya itu sudah diwanti-wanti untuk tidak melakukan doa seperti itu, karena nanti akan memicu ya keresahan, akan memicu perlawanan dari ulama-ulama, sehingga hal itu pun memang terjadi. Kemudian inilah kenyataan yang menjadi sandaran bagi Sayyid Utsman. Kelak ia harus membela diri dari orang-orang yang secara terbuka mencela perbuatannya. Katanya, kalau ia menolak memenuhi permintaan dari kepala daerah akan menimbulkan kesan keliru kepadanya. Maka mengingat hal itu, sebaiknya permintaan membuat doa itu dipenuhi. Di dalam doa itu semata-mata akan dimohonkan berkat rahmat keduniaan bagi Sri Ratu, sehingga dapat menjadi jalan bagi kesejahteraan warganya yang beragama Muhammadan. Atas pernyataan yang ditujukan kepada saya lewat telegram atas nama Gubernur Jenderal mengenai perlu atau tidaknya mengadakan doa-doa demikian, saya menjawab tidak.
Kemudian saya menambah penjelasan saya dengan pemberitahuan bahwa hal seperti itu dengan mudah akan menimbulkan tanggapan-tanggapan yang kurang diinginkan di kalangan Muhammadan. Tetapi rupanya ketika itu gerakan sudah terlambat untuk dibendung, akibat-akibat yang saya duga memang timbul juga. Namun tanggapan-tanggapan itu masih lebih bernada benci daripada apa yang saya takutkan. Ya, artinya memang Snok ini sudah memberikan masukan kepada Habib Utsman bin Yahya untuk tidak melakukan itu, tapi tetap Habib Utsman bin Yahya memaksa diri untuk menyusun doa tersebut dan membacakannya di masjid-masjid. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bagaimana Habib Utsman bin Yahya itu memang atas kehendak dirinya sendiri, yaitu menyusun sebuah doa untuk Ratu Wilhelmina, kemudian dibacakan di masjid. Nah, lalu memang banyak dari para ulama-ulama atau masyarakat Islam yang tidak terima dengan pendapatnya Habib Utsman bin Yahya, yang kemudian saat itu Habib Utsman bin Yahya menuliskan fatwa bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya itu adalah benar, ya. Lalu beliau menyusun atau menjawab sebuah pertanyaan yang disodorkan kepada beliau dengan argumen-argumennya. Nah, bagaimana argumen-argumen yang didatangkan oleh Habib Utsman bin Yahya untuk menjelaskan sebenarnya motif dari Habib Utsman bin Yahya dalam menyusun doa dan juga membacakan doa tersebut di hadapan umat Islam, apa saja motifnya. Hal ini ternyata dimuat dalam sebuah kitab yang berjudul Syaraful Muhayya fi Tarajim Al-Yahya. Jadi kitab ini adalah karya dari Muhammad bin Alwi bin Yahya yang menyusun siapa saja tokoh-tokoh dari bin Yahya, baik dari kalangan ulama ataupun para udaba. Ya, silahkan buka di halaman 275 dan kitab ini dicetak pada tahun 2007 ya. Silahkan buka di halaman 275 bagaimana hubungan antara Habib Utsman bin Yahya dengan Ratu Wilhelmina. Saya bacakan teksnya. Al-Allama Utsman wa Malika Hulanda. Habib Utsman bin Yahya dan Ratu Belanda. Amma abrazul ahdath allati istaghallaha khusum al-allama al-mutarjam lahu asu astiglalin bin naili minhu fahuwa ihdatsuhu du'aan yakhussu malikata Hulanda wa junudaha alladhina ista'maru al-qatra al-jawiyya wa bandar Batawi mundul qarni as-sabi' asyar al-miladi. Adapun kejadian yang paling menonjol yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh dari Habib Utsman bin Yahya dengan seburuk-buruknya pemanfaatan untuk menyerang kepada Habib Utsman bin Yahya, yaitu penyusunan Habib Utsman bin Yahya atas doa yang secara khusus diberikan atau diperuntukkan kepada Ratu Holanda, Ratu Belanda, dan juga pasukan-pasukannya yang mereka semua itu menjajah daerah Jawa dan Betawi semenjak abad ke-17 Masehi. Waqad dafa'a al-'allama al-mutarjam lahu hadhihi tuhmatal mansubata ilaih, di mana Habib Utsman bin Yahya telah menolak dan telah membantah tuduhan yang disandarkan kepadanya dalam sebuah risalah yang kecil yang berisi 6 halaman dengan judul Mas'alatun fid du'a'i li ghairil muslim wa huwa walil amri fil buldan allati fiha al-muslimun. Satu permasalahan yaitu tentang doa kepada non-muslim, sementara non-muslim itu adalah penguasa ya di daerah-daerah yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam. Wahya ibaratun an jawabin an majmu'ati as'ilatin waradat ilaih. Itu adalah risalah tersebut adalah ungkapan dari jawaban dari kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Habib Utsman. Madmunuha yang isinya adalah hal yajuzu du'a li hadzal wali bi salahihi, apakah boleh mendoakan kepada penguasa itu agar dia menjadi orang yang soleh, wa doa ilahu bil ittisafi, dan mendoakan kepadanya agar penguasa itu memiliki sifat bima huwa mahbubun indallahi ta'ala, dengan sesuatu sifat yang disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal adalati wal insaf, yaitu sifat keadilan dan sifat objektif, wa doa ilahu aidan bis salamati fi mamlakatihi, dan mendoakan kepada penguasa non muslim agar dia selamat di dalam kerajaannya, wa doa limamlakatihi bil khasbi, dan mendoakan kerajaannya agar kerajaannya itu subur bisalah ziraat, dengan baiknya atau bagusnya hasil tanaman, wa tijarat, perdagangan, wa sairil ma'ash, dan semua penghidupan. Wa hal yajuzu na'tu hadzal wali aw tasmiyatuhu bil aziz, dan bolehkah
menyifati penguasa ini atau menamakan penguasa ini dengan Al-Aziz yang mulia, wa tashbihu malikihi bil kaukabil mudhi, dan menyerupakan rajanya atau pemilik dari kerajaan itu dengan al-kaukabil mudhi, dengan bintang yang gemerlap fil aflak, di alam semesta, ila akhiri, dan seterusnya. Sehingga pertanyaan ini sudah merupakan satu pertanyaan yang cukup menohok ya kepada Habib Utsman bin Yahya. Lantaran semua pertanyaan itu adalah kembali kepada redaksi doa yang dibacakan, yang disusun dan dibacakan oleh Habib Utsman bin Yahya di Masjid Pekojan. Nah, bagaimana tanggapan dari Habib Utsman bin Yahya dalam menjawab pertanyaan ini? Amaradduhu an hadhil as'ilati, adapun jawaban dari Habib Utsman bin Yahya tentang pertanyaan ini, fa nuriduhu binasihi fil ati biikhtisar, maka kami cantumkan dengan teksnya dengan ringkas. Al-jawab, jawabannya adalah wa nas'alullah taufiq walis shawab, dan kami meminta kepada Allah, kata Habib Utsman, meminta taufik untuk kebenaran. Yadharu hukmu hadhihi da'awatil mazkurati fi soal liman dzukira bi taqdimi sab'ati umurin qablahu, di mana hukum doa-doa ini itu muncul dalam pertanyaan bagi seseorang yang bagi orang yang disebutkan untuk mendahulukan 7 poin yang sebelumnya, yaitu wahya asasuhu alladhi yubna alaihi wa usuluhu allati yarji'u ilaiha, dan ini adalah pondasi yang menjadi sandaran atas sikapnya dan juga usul dalil-dalil yang kembali kepada yang pertama. Al-amrul awal anna hifdzun nafsi, bahwasanya menjaga diri, waddin, agama, wal mali, harta, itu minal kulliyatil khams, itu termasuk dari 5 pokok-pokok agama allati tafaqa jami'ul milal ala wujubihi, yang seluruh agama, seluruh pemeluk agama itu sepakat atas kewajibannya. Wa anna kullama yutawassalu bihi li hadzal hifdzi, dan setiap sesuatu yang menjadi perantara untuk penjagaan ini, wa yatawaqqafu husuluhu bihi, dan pencapaian dari penjagaan tersebut itu bisa dicapai dengannya, fahuwa wajibun aidan, maka itu termasuk wajib juga. Ya anna lil wasaili hukmul maqasid, ya karena bagi setiap perantara-perantara itu hukumnya adalah sama seperti tujuannya. Artinya beliau menggunakan kaidah al-kulliyatul khams yang ada di dalam usul fikih dan juga merupakan pondasi-pondasi utama dalam agama Islam untuk membenarkan bahwa doa yang dibacakan dan disusun oleh Habib Utsman bin Yahya itu adalah dibenarkan menurut agama. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, innal umura bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu, segala perkara itu gimana tujuannya. Ya khobari, karena hadis innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal-amal itu adalah bagaimana dengan niatnya. Kemudian yang ketiga, al-amru tsalits innal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu berputar, ya, berlaku berbarengan dengan atau bersamaan dengan ilahnya, dengan alasannya, wujudan, baik ilahnya itu ada atau wa adaman, dan tidak ada. Ya, artinya setiap hukum itu bersamaan dengan alasannya. Ketika alasannya itu ada, maka hukum itu berlaku. Ketika alasannya tidak ada, maka hukum itu tidak berlaku. Wa hadhihi ma'a ma qablaha, dan ini, 3 hal ini, itu adalah qawaidu masyhuratun, lah kaidah-kaidah yang masyhur fi usul fikih, dalam ilmu usul fikih. Kemudian yang keempat ini yang cukup membuat kita tertawa, ya. Apa itu? Inna mukafa'atal ma'ruf, sesungguhnya membalas kebaikan, bima huwa jaizun fi syara', dengan sesuatu yang boleh menurut syariat, liman sadara minhu mutlaqan, bagi seseorang yang kebaikan itu muncul darinya secara mutlak, itu ma'murun, itu diperintahkan fi syar'i, dalam syariat, ya. Artinya perbuatan baik itu harus dibalas dengan kebaikan, bahkan membalas kebaikannya itu hukumnya adalah wajib. Sehingga pertanyaannya, apakah Belanda, ya, itu berbuat baik kepada masyarakat Nusantara saat itu? Ya, tentu kalau memang melihat kedekatannya Habib Utsman bin Yahya, tentu sangat dekat, dan beliau tentu setiap bulan itu mendapatkan gaji 100 gulden, ya, setiap bulannya. Sementara untuk masyarakat yang lain kan tidak. Sehingga hal ini berbeda karena yang berbuat baik menurut Habib Utsman itu Belanda, sehingga Belanda itu wajib dibalas dengan kebaikan pula. Di antara membalas kebaikan Belanda kepada Habib Utsman bin Yahya ini adalah dengan mendoakan kepada Ratu Belanda dan juga pemerintah
atau pejabat-pejabat dari pemerintah Belanda. Tentu hal ini adalah satu hal yang cukup aneh gitu ya. Oke, kita lanjut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, ya maka balas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada atau tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dalil yang keempat yang digunakan oleh Habib Utsman bin Yahya ya. Walhasil ini teks hadis, teks agama yang tentu kita itu tidak boleh untuk mempermainkannya, tetapi beliau menggunakan hadis ini untuk diperbolehkan berdoa kepada Belanda, yang notabene saat itu Belanda itu merupakan penjajah untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa yang ada di Nusantara, karena saat itu Indonesia belum sah namanya menjadi orang Indonesia ya. Al-amrul khamisu, adapun dalil yang kelima, mudaratan nasi, sesungguhnya membalas manusia atau berbuat sopan lah ya, sopan kepada manusia, bima huwa jaizun fi syar'i, dengan sesuatu yang boleh menurut syariat. Itu amrun matlubun, adalah perkara yang diminta atau perkara yang sunnah gitu ya, fi syar'i, dalam syariat itu juga. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi fi ma'radahu al-Qustulani, sesuai dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qustulani an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rasul akli badal imani billahi mudaratun nas, di mana intisari dari akal setelah keimanan kepada Allah itu adalah sopan kepada manusia. Wa zada Turtusi fi Sirajul Muluk, dan Imam At-Turtusi di dalam Sirajul Muluk menambahkan, wa umirtu bimudaratin nasi, dan saya diperintahkan untuk bersikap sopan kepada manusia, kama umirtu biada'il faraid, seperti saya itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Wa manal mudarah, dan makna dari kesopanan itu adalah mura'atul khalqi, adalah menjaga sikap kepada manusia, ma'asalamatuddin, bersama dengan selamatnya agama, bikhilafil mudahana, berbeda hal dengan al-mudahana atau merayu ya, dengan tujuan yang buruk. Fainaha mur'atu, maka sungguhnya mudahanah itu adalah bersikap kepada orang bi kharabiddin, dengan rusaknya agama. Sehingga di sini ketika Habib Utsman bin Yahya itu sopan kepada Belanda, ya maka itu ungkapan dari pengaplikasian dari syariat itu sendiri ya, lantaran syariat itu memerintahkan untuk sopan kepada siapapun, bahkan kepada penjajah yang menjajah negeri kita, menjajah agama kita, menjajah masyarakat kita, yaitu kita harus sopan kepada para penjajah. Nah, tentu ini adalah poin yang kelima atau dalil yang kelima dari dalil yang digunakan oleh Habib Utsman bin Yahya. Kemudian selanjutnya al-amrus sadis adalah perkara atau dalil yang kelima, inna doa li ghairil muslimi bil hidayati lil Islam, sesungguhnya doa kepada non muslim agar mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, qad fa'alahu syari' sallallahu alaihi wasallam, telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi siratin nabawiyah, sebagaimana di dalam sirah Nabi ya, di Syekhina, karya dari guru Habib Utsman bin Yahya, yaitu Said Muhammad Zaini Dahlan rahimahullah, yaitu doa'uhu sallallahu alaihi wasallam li ummi Abi Hurairah, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, bi an yahdiyaha lil Islam, agar Allah taala memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah untuk masuk Islam, fa aslamat, maka kemudian masuk Islam. Tapi doanya Habib Utsman bin Yahya, dari teks doa yang dibacakan oleh Habib Utsman bin Yahya, itu tidak ada redaksi yang menunjukkan bahwa Allah, atau yang menunjukkan bahwa Habib Utsman bin Yahya memohon doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ratu Belanda itu masuk Islam. Nggak ada di sini sahabat saya. Bahkan sebaliknya ya, bahwa Habib Utsman bin Yahya itu mendoakan kebaikan kepada Ratu Belanda, ya, kemudian kepada kerajaan Belanda, dan semoga penjajahan atas Indonesia itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada tuh di dalam teks doanya itu ya. Redaksinya diantaranya kan seperti ini. Wa nas'alukallahumma mazidan ni'ami hadhil autafi minka lana. Maka kami minta kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, tambahnya kenikmatan-kenikmatan dari kelembutan-kelembutan ini darimu untuk kita. Ya, Allahumma kama qaddarta wa ajraita hadhihi ni'ama biwasitati hadhihi daulah, ya Allah,
sebagaimana engkau takdirkan dan engkau alirkan kenikmatan-kenikmatan ini melalui perantara negeri ini, melalui perantara Belanda. Ya, artinya Belanda itu menjajah kepada Indonesia, itu isinya adalah kenikmatan-kenikmatan ya menurut Habib Utsman bin Yahya. Ya, walhasil dari teks doa ini walhasil dari teks doa yang dibacakan oleh Habib Utsman bin Yahya pada poin yang ke-6 itu tidak sesuai ya, lantaran di dalam teks redaksinya itu tidak tidak ada isi atau redaksi dari doa itu yang meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala itu memberikan kebaikan, agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Ratu Belanda. Oke, kita lanjut. Waqad bawwabal Bukhari fi sahihihi lidzalik, dan Imam Bukhari telah menyusun satu bab di dalam jami' sahihnya untuk akan hal itu, yaitu doa kepada non-muslim agar dia itu masuk Islam. Faqala, maka mengatakan Imam Bukhari, babud du'ai lil musyrikin, bab berdoa untuk orang-orang yang musyrik. Ila an qala an Abi Hurairah, sampai mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qadimat Tufail bin Amr. Tufail bin Amr datang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna Dausan, sungguhnya Bani Daus, yaitu sukunya Abu Hurairah, dan beliau itu aslinya dari Yaman ya, dari Aden. Sungguhnya suku Daus itu qad asad, sungguh telah menolak atau maksiat, wa abad, dan menolak. Fad'ullaha alaiha, maka doakanlah buruk kepada suku Daus. Fadhanan nasu an yad'u alaihim, maka orang-orang menyangka bahwa Rasulullah itu akan mendoakan buruk kepada mereka. Faqala, maka Rasulullah katakan, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daus, wa'ti bihim, dan datangkanlah hidayah itu kepada mereka. Itu adalah dalil yang ke-6. Kemudian dalil yang ke-7, al-amru sabi, inna dawama ni'amallahi, inna dawama ni'amillahi ta'ala ala ibadihi, sungguhnya kekalnya kenikmatan Allah kepada hambanya, wa mazidaha lahum, dan tambahnya kenikmatan Allah kepada mereka, huma min fadlillahi ta'ala lahum, kedua-duanya itu merupakan karunia Allah Ta'ala kepada manusia. Fasu'aluhum minhu, maka permintaan manusia kepada Allah, dawaman ni'am, kekalnya kenikmatan-kenikmatan itu, wa mazidah, dan tambahnya kenikmatan itu, huwa su'aluhum al-fadla minhu, itu sama seperti permohonan mereka agar berupa karunia Allah Ta'ala, karunia dari Allah Ta'ala. Waqad amara bidzalika, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan hal itu biqaulihi, dengan sabdanya, dengan firman-Nya, was'alullaha min fadlih, dan mintalah kalian kepada Allah sebagian dari karunia Allah. Fayuntiju minhu, sehingga natijahnya atau hasilnya atau kesimpulannya dari ayat ini, anna su'ala dawamin ni'am wa mazidaha ma'murun bihima syar'an, bahwa meminta kekalnya kenikmatan-kenikmatan ini dan tambahnya kenikmatan-kenikmatan ini itu diperintahkan oleh syariat. Nah, sehingga pertanyaannya, apakah ketika Belanda ya menjajah bangsa Indonesia atau bangsa di Nusantara ini ya selama 350 tahun itu adalah nikmat Allah atau sebaliknya? Sehingga ketika memandang itu adalah kenikmatan, ya udah berdoa terus agar dijajah, kan gitu. Tapi sebaliknya, ketika memandang bahwa penjajahan itu bukanlah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka kita justru berdoa kepada Allah Ta'ala agar penjajahan itu dihapuskan, bukannya dilanjutkan. Nah, sehingga istidlal dari ayat ini ya tidak sesuai, karena penjajahan kepada Indonesia atau Nusantara itu bukanlah karunia Allah. Sehingga kalau menganggapnya sebagai karunia Allah, berarti itu dalam logikanya itu nggak beres ya. Walhasil itulah beberapa dalil-dalil yang digunakan oleh Habib Utsman bin Yahya untuk atau yang mendasari beliau menyusun doa kepada Ratu Wilhelmina, dan juga beliau membacakan doa tersebut di masjid-masjid. Oke, kita lanjut redaksinya. Fa idza taqarrarat hadhil umur sab'ah fa'qul, dan ketika sudah tetap dalil-dalil yang 7 tadi, maka aku katakan, kata Habib Utsman, inna du'a bi salahi dzalikal wali, sesungguhnya doa akan kesalehan dari pemimpin yang non-muslim tadi, bil makna alladzi dzakarahu sa'il, dengan makna yang disebutkan oleh sang penanya, la yab'udu wujubuhu, itu tidak jauh kewajibannya, fadlan an kaunihi jaizan, lebih-lebih
dari hanya sekedar boleh. Artinya doa seperti itu malah dipandang wajib menurut syariat. Ya, menurut Habib Utsman bin Yahya sesuai dengan 7 dalil yang disebutkan sebelumnya. Jadi ketika Ratu Wilhelmina itu diangkat atau dikukuhkan sebagai atau dinobatkan sebagai Ratu Belanda, itu wajib bagi Habib Utsman untuk mendoakan Ratu Wilhelmina. Ya, ini pandangan beliau ya, fatwa beliau ya. Ini saya hanya sekedar membacakan saja ini. Untuk sisanya silahkan netizen menilainya. Oke. Berarti hukumnya tidak hanya boleh saja, tetapi bahkan sampai wajib. Ya. Kenapa? Wadzalika bin-nadhari ila tawaqqufi hifdzi nafsi man kana tahta himayatihi minal muslimin. Dan itu dipandang dari ketergantungan penjagaan diri seseorang yang berada di bawah kekuasaan Belanda, yaitu dari kalangan orang-orang Islam. Wa hifdzi adyanihim, jadi dengan kita menjaga diri dari pemerintahan Belanda, ya, dari penjajahan Belanda. Itu termasuk menjaga diri agar aman, agar tidak diserang atau tidak dibunuh oleh Belanda. Wa hifdzi adyanihim, menjaga agama-agama mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, bisalahihi, agar Belanda itu dalam keadaan baik. Ya, beda kalau dengan sisi tersebut. Fakama anna hifdzun nafsi wad dini wal mal wajibun kama taqaddam. Maka sebagaimana menjaga diri, ya, menjaga agama, menjaga harta itu adalah wajib. Kama taqaddama fil amril awal, sebagaimana yang sudah lewat pada dalil yang pertama. Fahada doa, maka doa ini alladzi huwa wasilatun lahu wajibun aidon. Doa yang merupakan wasilah untuk menjaga agama, menjaga diri dan menjaga harta itu juga wajib. Li'anna lil wasaili hukmul maqasid, ya, karena bagi perantara itu memiliki hukum tujuan. Artinya ketika tujuannya adalah untuk menjaga agama, berarti mendoakan penjajah itu pun juga boleh, itu ya. Ya, kita harus melihatnya dari sudut pandang mana dulu ini. Sebagai seorang PNS biasa yang bekerja kepada Belanda, atau sebagai masyarakat umum, ya, yang dijajah oleh Belanda, yang mereka itu dikenakan pajak yang begitu besar yang wajib mereka bayarkan kepada kolonial Belanda, ya, meskipun mereka dalam keadaan miskin dan seterusnya. Ini mana dulu ini posisinya? Kalau memang posisi dari Habib Utsman bin Yahya itu adalah sebagai rakyat biasa yang dijajah oleh Belanda, yang wajib membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah Belanda, yang kemudian harta dari masyarakat itu dirampas oleh Belanda, tentu dia tidak akan memperbolehkan mendoakan kebaikan untuk Belanda. Tapi sebaliknya, ketika Habib Utsman bin Yahya adalah seorang PNS biasa yang bekerja kepada Belanda, yang mendapatkan gaji dari Belanda, tentu dia itu berhutang jasa, berhutang budi kepada Belanda lantaran dia dibayar oleh Belanda dan digaji oleh Belanda. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya Habib Utsman bin Yahya itu bahkan karya-karya yang beliau tuliskan itu semata-mata untuk dihadiahkan kepada Belanda. Ya, diantaranya seperti salah satu kitab beliau, yaitu Manhajul Istiqomah, ya, yang itu dinilai oleh Sunan Kudus adalah salah satu kitab yang sangat menguntungkan bagi pemerintah Belanda, ya, meskipun hal itu adalah madarat bagi masyarakat muslimin, yang salah satu isinya adalah mengatakan bahwa perlawanan atau perjuangan masyarakat untuk melawan kepada Belanda itu dianggap sebagai sebuah kesesatan, sebuah pemberontakan yang madarat untuk pemerintah Belanda, sehingga difatwakan oleh beliau dengan fatwa haram itu. Jadi orang yang meninggal pun bukan meninggal dalam keadaan syahid, tetapi meninggal dalam keadaan sangit. Ya, kurang lebih kan begitu. Sehingga dalil yang digunakan untuk memperbolehkan mendoakan kepada Ratu Wilhelmina, tentu ini dilihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau memang dilihat dari sudut pandang PNS biasa yang bekerja kepada Belanda, tentu boleh-boleh saja. Bahkan wajib, kan kata beliau tadi. Wajib untuk mendoakan pemerintah Belanda. Wajib untuk mendoakan penjajah, yaitu kolonial Belanda. Tapi kalau beliau adalah seseorang yang merasa terjajah, bukan mendapatkan manfaat dari penjajah, dari kolonial Belanda, maka tentu beliau tidak akan mendoakan seperti itu, dan bahkan akan memfatwakan doa seperti itu adalah doa yang diharamkan menurut syariat. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga hal ini memberikan manfaat, memberikan pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita itu selalu ditambahkan kecintaan kita kepada tanah air kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.